Ya, shalom semua. Kita jumpa lagi dalam acara Bincang tentang Psikologi. Hari ini kita ada kedatangan tamu ya, rekannya Nadia. Boleh nanti untuk perkenalannya kita persilakan dengan Nadia. Ya, sebelumnya saya dengan Henry, juga ada Phil, Nadia. Ya, silakan untuk Nadia. Siapa rekannya Oke, hari ini yang datang? halo semuanya teman-teman. Hari ini ada teman saya datang untuk cerita-cerita, membagi informasi buat teman-teman semua. Eh, Namanya Rika. Sekarang ini lagi menjalani studi profesi psikologi klinis anak di Universitas Indonesia. Bentar lagi akan jadi psikolog juga. Iya. Dan sekalian penulis buku. Buku apa? Buku anak-anak yang berjudul Karaan dan Kaleb Menjelajah Dunia Kasih. Betul ya? Betul, betul. Oke, jadi hari ini mau ngapain? Kita akan membahas terkait bukunya tentunya. Dan nanti mungkin Rika akan banyak cerita. Tuh, mungkin boleh silakan Rik. Oke, halo semuanya. Tadi udah diperkenalkan ya, namaku Rika. Ya benar, aku mahasiswi profesi psikologi klinis anak di Universitas Indonesia. Jadi ketika lulus, sama nih kayak Nadia, nanti akan menjadi psikolog klinis gitu. Benar juga tadi aku udah nulis buku ya, Kara dan Kaleb Menjelajah Dunia Kasih. Mungkin aku sharing sedikit dulu kali ya, awal mula aku nulis buku ini gitu. Jadi sebenarnya penulis buku ini aku sama satu orang lagi, ada partner aku. Nah, aku backgroundnya adalah psikologi dan partnerku ini teologi gitu. Dan waktu itu kita memang suka ngobrol-ngobrol ya, kayaknya kita rindu banget nih untuk punya satu media di mana kita tuh bisa menuangkan ilmu yang kita punya gitu. Kita pengen mengintegrasikan psikologi dan teologi ini gitu, terutama firman Tuhan gitu dalam bentuk yang konkret. Nah, salah satunya apa ya buku gitu, karena kita juga suka baca buku dan kita percaya kalau buku tuh bisa memberkati banyak jiwa banget, terutama karena bidangku anak-anak. Jadi aku rindu untuk bikin buku anak ini gitu sih, secara sekilasnya seperti itu. Oke, ceritain boleh nggak Rik? Mm-mm. Kurang lebih buku ini gimana sih proses pembuatannya? Oke. Sebenarnya sih proses pembuatan buku ini tuh cukup panjang ya, hampir 1 tahun gitu. Jadi dari awal kita buat ide ceritanya, sampai kita ke ilustrator, sampai ke penerbit dan lain-lain gitu. Nah, mungkin aku bahas juga judul bukunya kali ya. Tadi Boleh, kan boleh. Nadia udah bilang kalau Kara dan Kaleb menjelajah dunia kasih gitu. Memang buku ini itu mengajarkan anak tentang konsep kasih. Kenapa? Karena kan mengasihi sesama dan Tuhan Yesus itu adalah hukum pertama yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Jadi kita juga pengen, oh kasih ini tuh juga sudah dikenalkan kepada anak sejak kecil. Dan kasih itu kan sebenarnya konsep yang abstrak banget ya. Tapi anak-anak tuh nggak bisa paham kalau kita mengajarkan tuh sesuatu yang abstrak. Contohnya, ya kamu harus sayang sama adik. Ya tapi seperti apa gitu. Nah lewat buku ini kita menyederhanakan konsep tersebut gitu. Kita ngambil ayat juga dari yang 1 Korintus 13 itu, di mana kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah di situ kami mengkonkretkan sabar itu tuh contohnya seperti apa, murah hati itu tuh contohnya seperti apa. Itu dalam konteks keseharian anak-anak gitu. Jadi kita percaya sih kalau kasih ini tuh sudah diajarkan kepada anak sejak kecil, dunia kan jadi lebih indah gitu. Oke, jadi apa namanya? Dikasih contoh supaya lebih mudah dipahami gitu ya. Betul, betul. Oke. Untuk anak kisaran berapa tahun sih, Rik? Kalau buku ini sebenarnya anak untuk dari TK, prasekolah sampai usia SD itu bisa gitu. Oh, Cuman oke. memang kalau untuk anak TK itu perlu pendampingan karena kan belum bisa baca dengan mandiri mungkin ya gitu. Tapi sebenarnya lesson yang ingin diajarkan itu sudah bisa dari TK, sudah bisa dipahami gitu. Oh, oke. Berarti bagus banget nih buat orang tua ya Iya, sebenarnya iya. ya. Oke. Jadi buku ini sebenarnya ditujukan kepada orang tua ya tepatnya ya. Heeh. Oke. Orang tua bisa banget beliin buat Kalau anaknya. sekilas dengar Mm-mm. kayaknya ini apa buku ini luar biasa ya bagi saya. Maksudnya itu ngajarin kasih kepada anak. Nah, sebenarnya ini juga mungkin buku ini juga bisa dipakai juga ya untuk sekolah minggu gitu. Guru-guru juga bisa kan mereka setidaknya oh ini juga bisa nih diajarin ke anak-anak. Ya, Mm-mm. berarti buku ini
multifungsi ya, Mhm. bisa untuk kegunaan yang lain gitu. Iya, betul. Iya bisa banget sih kok. Jadi beberapa yang sudah beli ke aku juga itu adalah guru-guru sekolah minggu. Dia bilang kayak oh pengen nih beli untuk selain untuk pribadi juga dibawa ke gerejanya gitu untuk diajarkan ulang kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi bisa banget, betul. Oke. Boleh ya nanti ya kita kenalin ya bukunya bisa beli di mana, bisa hubungin di mana, itu mungkin nanti Iya. kita sesi terakhir. Oke. Em, apa namanya? Apa sih yang membuat beda buku ini dengan buku anak-anak lainnya, Rik? Oke, yang membuat beda adalah sebenarnya tadi kita mengintegrasikan psikologi dan teologi gitu. Mm-mm. Kalau teologi tadi ya firman Tuhan jelas ya mengajarkan kasih seperti apa sih yang Tuhan Yesus mau gitu. Di buku ini tuh juga dijelaskan kalau mengasihi sesama tuh nggak mudah. Jadi nanti Kara dan Kaleb tuh ada harus berkorbannya, ada merasa sedihnya ketika dia harus mengalah. Nah hal-hal seperti itu yang ditulis ceritanya di dalam buku ini. Tapi dari konsep psikologi ini juga banyak muatan emosinya. Contoh ketika misalnya tadi harus sabar gitu. Nah itu kan nggak mudah ya buat anak-anak. Betul. Kalau gitu gimana sih caranya untuk bisa sabar? Gimana caranya untuk bisa tarik nafas, misalnya lagi sedih. Nah itu tuh ada tuh selipan-selipannya di beberapa halaman di buku ini gitu. Contoh kalau misalnya kita juga konflik, gimana anak ini tuh bisa berani meminta maaf. Seperti itu tuh juga ada gitu. Oke. Nah, ini menarik banget ya dengarnya gitu. Karena kalau dari pengalaman biasanya psikologi sama teologi ini sepertinya sejalan, tapi di tengah-tengahnya itu banyak bersinggungan yang juga bertentangan gitu. Karena di satu sisi teologi itu kan lebih ya balik lagi kepada intinya gitu kan, teologi tentang Kristus itu sendiri. Nah, Kristus itu sendiri bicara tentang kasih. Nah, kadang-kadang di psikologi itu kan dibicarakan kebutuhan manusia itu nggak bisa sepenuhnya tuh positif terus dipaksakan untuk bisa baik terus, itu nggak bisa gitu. Tapi di sini menariknya tadi bisa dipadukan gitu, maksudnya yang kayak tadi dibilang kalau konflik itu mengasihi gitu. Kalau misalnya kita belajar teologi doang ya tadi dibilang ngajarin anak itu kamu nggak boleh gini sama kakak sama adik gitu, tapi di sini dikasih tahu juga gitu, maksudnya dari sisi psikologinya kayak cara-caranya tadi seperti apa gitu. Jadi benar-benar apa ya, Betul. bisa Perpaduan iya ya. betul Teologi perpaduan. mengajarkan kasih, tapi di Ya psikologi ini ada cara prakteknya ya betul. gitu ya. Karena kan apalagi kalau zaman sekarang kalau bisa dibilang semua semakin mudah gitu. Masalah perkembangan anak ini kalau dulu tuh anak kayaknya lebih nurut gitu kan sama orang tua karena nggak ada ibaratnya jendela keluar gitu. Jadi pokoknya orang tua gue paling bener, gue dibilangin sama orang tua gue begini ya udah nurut gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan kalau satu arah tuh berbalik gitu, karena dari teman-temannya, dari lingkungan luar yang dia lihat, ini teman gue begini kok boleh gitu, tapi kenapa gue harus begini gitu. Jadi banyak pertentangan gitu kan. Nah mungkin ini bagus banget gitu ya, maksudnya benar-benar apalagi dari anak-anak dari dini itu mengajarkan nggak secara cuma teorinya doang tapi ada prakteknya juga gitu. Banyak contoh, jadi lebih mudah dipahami untuk anak-anak seusia ini. Iya betul. Kan pemahaman kita kan pasti beda gitu kan. Iya ngebantu juga, kalau menurut saya ngebantu orang tuanya juga gitu kan. Kadang-kadang ya orang tua cuma bisa ngajarin doang, kadang-kadang juga mereka sendiri pun lupa gitu kan, maksudnya nyontohin caranya gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya baca buku ini berarti harusnya orang tuanya sendiri pun ya ada manfaatnya juga harusnya gitu kan. Atau mungkin orang tuanya ngerti tapi mereka bingung Ya, ngejelasin nggak ke bisa- anak nggak bisa gimana, itu ngajarin. mungkin juga. Ya, berarti buku ini ya setidaknya bisa ada menjadi solusi lah untuk para orang tua. Bahkan kalau misalnya andai kata pun yang mau jadi orang tua pun sebelum ini beli buku Ya. ini dulu. Bisa, Jadi bisa baca-baca dulu, banget. belajar. Oh nanti Investasi. punya anak gini ya gitu. Betul. Ya, betul. Oke. Tapi Rik, kalau dari sudut pandangmu nih, sebenarnya seberapa penting sih membaca ini buat anak-anak? Nah sebenarnya tuh penting banget ya gitu. Kadang kita tuh baru aware, mungkin orang dewasa atau orang tua, oh baca buku ketika anaknya udah bisa baca aja gitu ya, udah kenal huruf. Padahal tuh enggak. Bahkan sejak bayi itu
mau usia 2 bulan, 3 bulan, kalau kita rutin bacain buku, itu tuh akan ada dampak yang besar banget untuk anak, manfaat yang besar banget gitu. Ya tapi manfaatnya tentunya menyesuaikan perkembangan anak. Contoh kalau misalnya kita bacain buku dari anak usia 3 bulan, 4 bulan seterusnya, mungkin masih sampai 1 tahun gitu, oh anak tuh denger berbagai jenis suara gitu. Gitu. Oh, ini kan kadang kalau kita bacain buku ke anak juga nggak mungkin nadanya datar aja Oh, gitu iya, ya. iya. Pasti kan perlu naik turun gitu. Kayak baca Alkitab jadi. Iya. Iya, nah itu anak tuh jadi tahu oh ini tuh ada cerita apa suaranya naik turun, warna gitu. Itu kan menstimulasi otak anak ya. Tentunya buku tuh juga sebenarnya ada range usianya kayak yang tadi kan Nadia sempat bilang buku ini usia berapa sih? Nah, biasanya untuk yang kecil ya pasti lebih banyak ke warna, nggak ada tulis apa kata-katanya tuh sedikit, Lebih banyak tekstur, gambar. betul. Kayak gitu. Nah, itu kalau dari yang kecil. Tapi kalau misalnya anak yang sudah mulai bisa baca, itu tuh pertama meningkatkan vocabulary-nya dia. Oh, dia jadi semakin tahu banyak kata gitu. Nah, anak untuk bisa berkomunikasi dengan baik, itu tuh dia harus mendengar berbagai jenis kata yang banyak dulu. Makanya itu bisa membuat anak produksi katanya juga banyak dan bervariasi. Kalau anak inputnya sedikit, pasti nanti dia outputnya pun sedikit gitu. Jadi kalau semakin dia banyak dengar cerita, dia baca, itu nanti kosakatanya semakin banyak, produksi katanya semakin banyak, term-term atau konsep-konsep yang anak pelajari yang baru itu juga semakin beragam gitu ya, gitu Semakin sih. luas gitu ya. Benar gitu. Oke. Jadi peran orang tua sebenarnya sangat penting ya buat ngajarin anak dari kecil ya. Soalnya kadang saya lihat juga ya sebenarnya kalau misalnya dilihat normal harusnya orang kan kalau kayak ngomong tuh yang baik, yang ini. Kadang kalau dia udah salah lihat video atau dia masuk apa dengar yang kata-kata yang nggak baik, kelakuannya pun juga keluar nggak baik gitu. Kan sekarang kan bahasa gaul tuh banyak tuh. Ya yang udah ngomong apa gitu yang dari video-video sekarang kan. Ya begitu mereka lihat mereka jadi ikutan gitu loh. Jadi orang tua tuh penting juga maksudnya buat ngajar anak-anak dari kecil gitu. Dan mungkin Mana kata yang perlu disaring. Nah, gitu. kata-kata yang muncul di video mungkin nggak sebanyak kalau di buku kali ya. Iya. Kan kalau buku kan ya banyak Betul, hal-hal betul. apa kata-kata baru yang bisa ditaruh. Kalau kita ngomong kan ya sebatas yang kita inget, yang kita sadarin aja yang kita omongin gitu. Oke. Ya tapi kalau boleh nanya, kenapa sih kepikirannya tuh ditujuin buat maksudnya buku anak-anak gitu? Maksudnya kan memadukan psikologi sama teologi pun bisa juga buat orang dewasa gitu kan. Tapi kenapa buat anak-anak gitu? Sebenarnya sih karena backgroundku adalah klinis anak gitu ya gitu. Jadi memang pengen banget nih bukunya ini tuh lebih ke tepat sasaran sih sesuai ilmu yang sudah aku dapatkan gitu. Tapi memang aku sama partner juga sebenarnya sedang berencana untuk menulis buku untuk remaja juga. Dan itu kan karena masih dalam konteks kan kalau aku adalah klinis anak dan remaja ya, psikolog klinis anak dan remaja. Jadi rencananya sampai sasarannya ke remaja gitu sih sebenarnya karena lebih merasa lebih punya ilmu dan background di situ kok gitu. Iya. Ya jadi apa membaca dari kecil sebenarnya penting ya. Kayak apa jujur saya kalau untuk membaca saya masih kurang. Maka itu yang mungkin yang perlu masih diperbaikin ya. Kadang udah kayak tadi waktu itu pernah sempat bahas sama Nadia baca 1 halaman oke. Masuk kedua udah nggak konsentrasi. Udah buyar. Nah betul banget sih sebenarnya baca buku itu juga dari berbagai penelitian gitu nunjukin anak yang lebih sering membaca buku konsentrasinya tuh lebih panjang gitu, attention span atau rentang atensinya tuh lebih lama seperti itu. Iya tapi ya benar ya maksudnya namanya baca buku itu dari kebiasaan gitu. Kalau udah gede baru mulai itu kayaknya berat banget gitu maksudnya untuk mulai baca buku. Tapi kalau emang yang dari kecil udah dibiasain ya emang hobi gitu malah dapat banyak dari baca gitu kan. Betul. Dan sebenarnya jadinya orang tua juga punya peranan yang penting banget karena orang tuanya harus jadi role model dulu nih gitu. Kalau misalnya orang tuanya aja nggak suka baca gitu ya, gimana anaknya bisa suka juga? Kalau orang tuanya males untuk bacain buku untuk anaknya, ya anaknya juga nggak akan tertarik atau punya minat untuk baca buku tadi itu gitu.
Bener sih, karena anak-anak kan peran utamanya di orang tua, apalagi masih kecil Mm-mm, ya. betul. Cenderung ngikut. Beda kalau udah dewasa, kita udah bisa punya keinginan untuk menentukan hal-hal yang kita mau dan nggak mau gitu. Oke. Tapi kalau dari orang tua sendiri sebenarnya cara yang bisa dilakukan apa aja sih buat menumbuhkan minat baca? Hmm. Kalau yang pertama tadi Kak, jadi orang tuanya harus jadi role model dulu ya gitu. Orang tuanya misalnya sebenarnya nggak harus buku, misal tapi setiap pagi orang tuanya baca koran. Oh anak lama-lama, oh kenapa sih papa atau mama setiap hari baca koran gitu. Nanti lama-lama aku juga pengen dong baca gitu. Jadi ada istilah tuh monkey see, monkey do, children see, children do. Jadi kalau dia lihat anak ini tuh akan pengen juga untuk meniru perilaku orang tuanya. Nah gitu, jadi orang tua harus nunjukin dulu yang pertama. Kedua, emang orang tuanya itu harus menyediakan waktu ya gitu. Jadi kan nggak mungkin kita kasih buku ke anak, oh anaknya langsung pengen bolak-balik halaman buku itu baca dengan, oh aku suka banget nih, enggak gitu. Jadi memang orang tuanya harus sediakan waktu untuk jadi pembaca ceritanya dulu gitu. Nah bacain ceritanya juga tadi intonasinya harus dimainkan, perlu ditanya juga, jadi nggak cuma satu arah. Kayak misalnya baca buku terus nanti ditanya, oh kalau kakak pernah nggak sih kayak gini, adik pernah nggak sih kayak gini, kayak si tokoh ini gitu misalnya. Jadi meluangkan waktu dan mengajak anak untuk interaksi. Jadi anak pun merasa engage sama cerita di dalam buku itu. Jadi dia suka, oh buku itu sesuatu yang menarik ya, bukan sesuatu yang membosankan. Karena kadang tuh konotasinya buku, aduh bosan, aku disuruh belajar gitu. Tapi enggak, sebenarnya dari buku ini tuh kamu bisa tahu cerita, kamu bisa membangun imajinasi kamu bisa jadi sarana untuk ngobrol sama papa mama, kayak gitu. Dan yang terakhir juga memang perlu menyediakan akses. Akses itu apa? Pertama, anak tuh nggak mungkin suka baca buku kalau di rumahnya nggak ada buku gitu. Jadi memang di rumahnya harus disediain banyak buku dulu gitu. Sama juga kalau misalnya ke mall. Kalau ke mall kan rata-rata yuk kita ke restoran, ke toko mainan, abis itu pulang. Tapi pernah nggak sih disediain, yuk kita harus ke toko buku? Ya, jarang banget ya. Iya. Keluarga jalan-jalan buat ke toko buku. Habis diceritain saya langsung inget masa lalu saya. Maksudnya saya nggak ada pengalaman kayak diceritain cerita sama orang tua gitu. Ya mungkin ini jadi efeknya kalau pas gedenya tuh kayaknya kalau cuma lihat buku kayaknya ini nggak tertarik gitu jadinya. Nah sebenarnya juga nggak bisa nyalain orang tua juga kan sebenarnya kan ya, kalau udah tahu ya mungkin kalau udah sadar udah gede ya mulailah membaca buku supaya nanti kalau udah punya anak juga bisa ikut niru ya gitu ya. Betul. Tapi kalau buku komik itu bisa loh. Nah tapi ini juga sih penasaran, kalau misalnya tadi dikondisikan seperti itu, apakah pasti semua anak jadi suka membaca gitu? Maksudnya dari kecil disediakan buku segala macam, terus diajak baca buku bareng, apakah pasti semua anak jadi suka membaca atau gimana tuh? Nah mungkin level kecintaan sama bukunya setiap anak beda-beda ya gitu. Tapi yang pasti kalau itu sudah diterapkan menjadi suatu habit di rumah, anak akan terbiasa gitu. Jadi kadang tuh untuk anak-anak toddler itu 1 sampai 2 tahun gitu, bisa juga dijadikan habit sebelum tidur, baca buku sebelum tidur. Jadi mungkin anak kalau misalnya oke lah let's say dia kok tetap minat membacanya rendah ya, tapi dia kalau itu sudah dibiasakan dia bisa aja minta kayak mama belum bacain aku hari ini gitu. Jadi dia merasa ada sesuatu yang hilang karena rutinitas itu tuh nggak ada gitu. Dia yang akan nyari sendiri. Betul. Betul. Iya makanya benar-benar berarti penting banget, maksudnya orang tua untuk membiasakan anaknya itu sendiri gitu ya dari usia sedini mungkin. Pernah ada Pengalaman apa baca? Iya pas kecilnya diajarin. Dulu sih yang keinget masih pas TK sih, ada TK ya? apa sih kayak suruh baca gitu, terus kadang-kadang suruh maju ke depan, itu benar sih, sampai sekarang masih keinget gitu, tapi dibacain orang tua sih nggak ada sih. Berarti orang Indonesia itu mungkin Iya kurang ya memang kali masih ya. minim. Ini banyak di film-film kalau Iya, nonton film betul. luar Kalau itu saya lihat rata-rata mau film tidur iya. kan. luar ya barat Iya, ya.
Ya, Walaupun cuman dikit tapi ada momen, ada sesinya gitu. iya betul. Itu yang tadi apa dibilang kadang-kadang kalau di film-film kita lihatnya banyak di film gitu kan, maksudnya mereka suruh bacain dulu gitu kan, maksudnya belum dibacain belum mau tidur gitu. Kalau di sini kayaknya jarang ya. Emang belum jadi budaya Iya. sebenarnya. Heeh. Karena mungkin buku masih konotasinya dengan itu tadi ya, oh buku tuh pelajaran, kamu harus belajar, itu sesuatu yang membebankan gitu. Jadi dianggap itu kurang menyenangkan, padahal buku tuh kan banyak banget ya, buku pelajaran ada gitu, buku ensiklopedia ada, tapi buku bergambar, buku cerita, itu tuh juga ada gitu. Malah sekarang buku dijadiin buat tidur ya. Malah bikin ngantuk ya. Gak bisa tidur. Bukannya tatakan apa itu? Iya itu Iya. juga yang tadi yang kemarin apa nyari buku biar bisa tidur kan. Aduh gak bisa tidur, nyari baca buku 2-3 halaman yang ngantuk tidur gitu. Cuma Iya. buat gitu doang. Betul. Tapi kan level anak tuh beda-beda ya. Hmm. Kalau itu tadi mungkin anak yang toddler, terus mungkin anak-anak TK. Tapi kalau anaknya udah agak lebih gede sedikit, sebenarnya minta mereka kan udah sekolah apalagi, udah terasosiasi ini buku belajar. Gimana cara mengubah perspektif itu? Oke, nah sebenarnya bisa sih diajarkan ke anak gitu, dijelaskan, oh kalau ketika kamu harus sekolah ya bacanya buku pelajaran. Itu kan anak akan lebih tahu, oh berarti buku-buku ini tuh buku-buku yang akan mengajarkan aku kayak misalnya penjumlahan, pengurangan dan lain-lain. Tapi ketika anak misalnya oke kamu punya waktu bebas, kamu boleh baca buku gitu. Nah anak kan akan tahu, oh ketika aku baca buku-buku cerita ya berarti itu bukan sesuatu yang tentang pelajaran gitu. Dan sebenarnya memang ini budaya di Indonesia juga sih, mungkin masuk ke edukasi sedikit ya. Memang sekolah tuh sekarang itu tuh dianggapnya lebih seperti beban ya gitu. Padahal sekolah itu kan belajar gitu. Jarang banget memang yang akhirnya menciptakan suasana belajar itu tuh menyenangkan. Padahal seharusnya demikian. Makanya akhirnya ketika harus sekolah, ketika harus buka buku pelajaran, ketika harus belajar pas ulangan pun anak-anak akhirnya bisa aja motivasinya turun, males karena ya sejauh ini memang sayangnya budaya tentang belajar tuh masih menjadi suatu hal yang membosankan gitu. Ya, sampai sekarang belum pernah ketemu orang yang semangat sekolah sih. Kalaupun ada ketemu semangat sekolah, semangat ketemu temen. belum pernah yang ini emang. Lebih susah lagi sekarang, apalagi belajar dari rumah, apa tadi istilahnya? Work from home gitu. School from home. School from home sekarang. Oke. Itu kan bikin sehari-hari di depan layar komputer, kalau nggak smartphone mereka kan, kan lebih atentif, dikit-dikit entah bisa main lah, bisa apa. Sebenarnya buku kan jadi sangat tidak menarik kalau dibandingin dengan gadget sekarang ini. Ada nggak sih kiat-kiat yang bisa dilakukan orang tua gitu? Oke, nah sebenarnya buku tuh juga tidak semuanya hard copy ya, ada juga soft copy. Kalau memang misalnya mau menjadi strategi orang tua menyeimbangkan nih, kita juga nggak bisa maksain, oh bukunya pokoknya harus hard copy, anak harus baca buku nggak boleh gadget, itu enggak juga. Karena ya perkembangan zaman juga, jadi kalau misalnya kita download e-book di gadget itu nggak apa-apa banget gitu. Kan sekarang juga Kindle ya, itu Kindle, boleh iya. banget gitu. Jadi anak juga belajar atau baca itu melalui gadget nggak apa-apa selama masih dengan durasi yang wajar gitu sih. Jadi divariasiin itu nggak apa-apa. Atau misalnya kayak tadi sebenarnya sambil nonton video kalau ada cerita pun it's okay selama durasi penggunaan gadgetnya itu tuh masih masuk akal, masih wajar seperti itu. Oh sebenarnya sih mungkin mau nambahin terkait sekolah tadi, itu sebenarnya baca buku itu tuh ngasih dampak terhadap performa akademik anak di sekolah. Jadi kemarin sempat baca-baca juga penelitian, anak yang rutin baca buku 20 menit per hari, itu tuh 90% performa akademiknya lebih baik dibandingkan teman-teman seusianya. Mungkin Gitu. terbiasa belajar kali ya, maksudnya baca buku pelajaran catatan tuh jadi lebih masuk gitu dibanding yang jarang baca cuman buat pas sekolah doang kali. Mungkin itu tadi
yang Rika sempat cerita kali, karena konsentrasinya juga Mm-mm, lebih mm-mm, tinggi ya, dan mm-mm, kekayaan kosakata juga Ya, ngaruh betul, mungkin. betul, mm-mm, betul. Jadi lebih bisa baca, nggak jadi nggak susah untuk mm-mm, mahamin mm-mm, bacaan. mm-mm. Ya betul, terutama misalnya anak kelas 1-2 SD gitu ya. Kalau misalnya dia sering baca buku, lama-lama kelancaran membacanya juga beda gitu. Sama Ah, anak yang jarang membaca itu nanti mungkin lebih tersendat-sendat dalam pelafalan beberapa kata, terutama kata-kata yang udah mungkin 4 suku kata, 5 suku kata. Nah itu ah, akan ada perbedaannya juga tuh gitu. Kalau misalnya anak yang udah kelas 4 SD, 5 SD itu kan sudah mulai misalnya baca satu paragraf, ambil kesimpulannya apa, iya gitu benar. kan, suka kayak gitu kalau pelajaran bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah anak yang suka membaca nanti dia udah terbiasa nih, oh dia baca buku ini mau ngajarin apa sih, gitu, learning pointnya apa sih, dia udah lebih terbiasa dibandingkan mungkin anak-anak yang lebih jarang membaca gitu. Udah otomatis jadinya mikirnya terpola soalnya dari kecil. Iya, betul. Oke, Ya oke. ini sebenarnya kebiasaan yang harus dibangun ya dari sejak kecil ya. Mm. Kalau misalnya kayak kita udah di apa di tengah-tengah usia ini niat untuk membacanya itu kayaknya kurang ya. Nah itu kayaknya kebiasaan yang mesti kita patahkan ya jadinya ya untuk kebiasaan untuk membaca gitu. Iya. Kalau udah kita udah isunya udah beda lagi. Ya, Kan males baca ujungnya jadi hoax. Gitu kan banyak yang kayak gitu kan. Iya. Mungkin tuh efeknya kan kalau udah gede gitu ya kan. betul. Makanya penting banget budaya membaca. Ya tapi dari pengalaman atau berita-berita yang sering kita lihat juga memang udah terbukti sih, maksudnya orang yang demen baca itu ya kecenderungan maksudnya sukses atau pokoknya paling nggak lebih unggul lah daripada yang lainnya gitu. Kalau pernah dengar kan kayak apa? Kalau dulu pernah nonton yang apa acara TV apa Who Wants to Be a Millionaire, Oh ya, itu kan yang pernah apa menang salah satu juaranya kan kayak cuman apa koran ya kalau nggak tukang salah ya. koran atau tukang apa gitu, tapi karena dia tukang itu jadi baca setiap hari, jadi pengetahuan ya itu sebalik lagi sih karena kan terbiasa baca, knowledge dari luar pun jadi tahu, jadi masuk gitu. Nah apa pasti ya itu mempengaruhi apa performa otaknya juga kali kan. Secara nggak langsung apa yang dia kerjakan nggak sia-sia jadinya. Iya, iya, karena ya itu kan orang banyak tahu ya makin berguna gitu kan. Makin banyak baca ya pasti efeknya lebih baik. Mm-mm. Sebenarnya memang karena kalau misalnya kita udah dewasa gitu ya, aduh nggak dibiasain nih dari kecil gitu. Sebenarnya saya pun orang tua saya tuh bukan tipe yang dari kecil tuh bacain buku enggak, tapi saya mulai pengen baca buku tuh SD sekitar kelas 5 kelas 6 itu pun bacanya novel. Kan udah ada Chicken Soup Oh seperti iya. itu ya gitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang menarik, bahkan sampai sekarang saya dewasa pun juga saya nggak tertarik sama semua jenis buku gitu. Kayak untuk baca-baca buku bisnis atau buku-buku tentang politik itu saya kurang tertarik. Tapi saya lebih tertarik baca buku yang sesuai bidang saya, yang psikologi, tentang anak, parenting, and it's okay gitu selama kita ya baca buku gitu. Jadi nggak harus dipaksakan untuk semua jenis buku, itu nggak kok, nggak seperti itu. Iya. Berarti sesuai dengan apa bidang yang kita geluti aja ya. Sesuai minat Iya, iya, seperti iya. itu. Oke, oke. Kalau buat anak-anak ya carinya buku anak-anak, jangan disuruh juga buku yang Iya. oke. Nggak ngerti juga dia. Iya, sesuai dengan umur, sesuai dengan minat, itu penting juga gitu. Betul, misalnya anaknya tuh suka binatang, oh ya beliin buku-buku yang banyak cerita tentang binatang gitu. Anaknya suka olahraga, ya kita bisa cariin buku-buku tentang olahraga. Pokoknya kita perlu cari jalan masuknya gitu ya, yang sekiranya tuh bisa diterima anak dan anak tuh tertarik untuk jadi tertarik baca buku gitu. Ya, sebenarnya ini orang tua yang harus melihat dulu ya ke anaknya. Ya. Ini anak potensinya kemana ya mengarahnya ya. Ya kayak tadi dia seneng binatang, ya orang tua yang harusnya inisiatif langsung beliin untuk buat dia gitu. Ya makanya tadi dibilang benar orang tua ya harus memberikan sarana juga dari awal gitu. Karena kan dari kecil kan nggak tahu mau kemana gitu. Tapi Akses ya. iya tapi paling nggak disediakan gitu. Jadi paling nggak anak ini juga bisa memilih dia ini yang apa kesukaannya apa itu, jadi bisa diarahkan. Sebenarnya menambah familiarity terhadap buku ini juga kita tuh sering banget ya kalau anak-anak ulang tahun
bingkisannya tuh kan makanan gitu ya. Oh, betul. Tas, botol minum. Mainan. Iya, Oke, tapi oke. jarang banget ya ngasih buku. Padahal buku tuh bisa banget loh jadi bingkisan gitu kan. Itu kan sebenarnya menambah keterpaparan anak terhadap buku ya gitu. Nggak habis lagi ya, kan Iya. snack ya 2 hari Iya. habis gitu loh. Ya, Ini mainan buku bisa juga terus-terusan rusak dipakai gitu. gitu. Mulai besok Iya. hadiahnya buku aja. Iya. Hampers gitu-gitu tuh juga bisa banget buku sebenarnya gitu. Benar-benar. Oke. Jadi mungkin kalau recap sedikit ya, buku ini gak cuman buat kita doang orang gede. Dan anak-anak kecil juga sebenarnya butuh loh untuk dibiasakan membaca buku. Kalau mungkin yang belum bisa baca ya dibacakan gitu. Milih buku juga sesuai dengan umurnya dan sesuai dengan minatnya juga penting supaya bisa menumbuhkan minat baca juga dari kecil. Kenapa harus dari kecil? Karena ini berperan juga nanti dalam performa dia dalam sekolah nanti, dalam bekerja juga sampai umur-umur kita kan baca juga masih jadi salah satu hal yang perlu dan harus kalau kita harus Iya, dilakukan betul, gitu betul, kan. harus. Udah bukan opsi lagi gitu. Jadi dan semua itu peranannya adanya di orang tua, balik lagi. Kenapa ya? Karena anak-anak kecil kan belum bisa menentukan apa yang baik dan tidak untuk dia. Jadi semua perannya di orang tua. Ketika orang tuanya memberikan contoh, otomatis anaknya juga nanti akan ikut ke mereka gitu. Mungkin sekian kali ya bahasan kita. Tadi kayak kita udah bilang di awal, kan Rika ini menulis buku. Jadi teman-teman kalau ada yang tertarik nih, apalagi khususnya mungkin orang-orang tua atau punya ponakan itu juga boleh, punya adik yang mungkin masih kecil mau pesan bukunya bisa langsung, kita nanti akan tulis sosmednya Rika juga di bawah kontaknya di description ya. Ya. Itu buat orang-orang tua yang dulu masa kecilnya kurang membaca buku terus pengen memperbaiki juga boleh. Iya. Ya, luar biasa ya. Maksudnya hari ini kita dapat pengetahuan lebih lagi khususnya buat orang tua dalam memperkenalkan anak terhadap kecintaan untuk membaca. Jadi buat calon orang tua kah, buat yang baru menikah kah, nah ini bisa jadi pembelajaran ke depannya untuk nanti kalau udah punya anak. Ya, luar biasa. Untuk acara hari ini kita akan ketemu lagi di nextnya dengan topik-topik yang lebih keren lagi pastinya. Jangan lupa like, comment, share. Juga nanti bisa dicek bukunya Rika di kolom deskripsi buat informasi dan pembelian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.